Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 9 Desember, Pekan Advent yang pertama. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Putra-Mu yang menyatakan belas kasih-Mu. Tunjukkanlah damai-Mu kepada siapapun yang mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan sifat Allah yang berbelas kasih dalam karyanya. Salah satu contoh, ketika melihat orang banyak datang dengan membawa segala penyakit dan kelemahan untuk dibebaskan. Hatinya pun tergerak oleh belas kasihan untuk melayani mereka. Dan mereka yang lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa agar Tuhan mengirim pelayan-pelayan bagi umatnya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itulah, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di berbagai wilayah di negara kita Indonesia ini, maupun di seluruh dunia, masih banyak orang beriman yang merindukan pelayanan kegembalaan gereja. Ada yang lokasinya jauh dan sulit sehingga jarang merayakan ibadah bersama atau mendapatkan pelayanan sakramen-sakramen. Ada pula yang ada dalam tekanan
karena lingkungan sekitar yang tidak bersahabat dengan mereka. Untuk beribadah sulit, mereka tidak bisa untuk kumpul-kumpul dan beribadah. Saudari-saudaraku yang terkasih, situasi seperti ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Dan keprihatinan itu diungkapkan melalui banyak hal. Kita bisa berdoa, mohon rahmat panggilan untuk melayani gereja dalam diri orang-orang muda kita. Kita bisa juga mendukung karya pelayanan gereja lewat donasi dan ikut serta dalam karya pelayanan gereja itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh teladan untuk kita semua, bagaimana rahmat belas kasih-Nya itu selalu untuk kita yang lemah, yang terlantar ini. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Allah yang berbelas kasih, pada zaman sekarang pun banyak orang ingin datang kepadamu dengan membawa segala penyakit dan kelemahan. Berkatilah kami ya Tuhan, dengan damai-Mu, utuslah bagi kami para pelayan yang setia dan penuh pengabdian. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan terima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.